Saat ini kita telah memasuki topik kedua pada pembelajaran karakter building agama. Nah, di sini tema yang kita angkat pada sesi ini berjudul The Religion in General. Jadi, The Religion in General atau agama secara umum merujuk pada sistem kepercayaan dan serangkaian praktik yang dimana ini berkaitan dengan keberadaan suatu kekuatan yang lebih tinggi, bersifat ilahi, dan tidak dapat dijangkau hanya dengan sekedar pemikiran manusia saja. Kemudian pada topik ini juga kita akan membahas mengenai pengenalan agama. Kayak apa sih sebenarnya agama itu? Lalu kita juga akan belajar mengenai motivasi hidup beragama, substansi dan asal-usul agama, elemen-elemen dasar dalam agama, serta cara membaca dan memaknai simbol-simbol yang ada dalam agama. Nah, di Indonesia sendiri kan kita memiliki beberapa agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, dan tentunya dalam setiap agama dan kepercayaan ini kita memiliki simbolnya masing-masing dan ritualnya masing-masing. Nah, dengan ini semua diharap kita mampu untuk dapat memaknai terkait apa agama itu sendiri. Dalam bagian asal-usul agama, ini merupakan topik atau pembahasan yang cukup menarik karena ini mencakup aspek-aspek mendasar dari pertanyaan kenapa manusia itu beragama atau memeluk agama ataupun kepercayaan. Nah, bagian ini menurut aku merupakan suatu upaya dari manusia itu sendiri dalam memahami semesta. Kemudian, pembahasan mengenai perkembangan penyembahan juga merupakan satu yang menarik untuk dibahas. Misalnya, bagaimana sih transisi yang dulunya menyembah dewa-dewi, sekarang menyembah Yesus Kristus misalnya, atau memeluk kekristenan. Dalam Romawi, case ini disebut dengan triumph of Christianity over paganism. Nah, dari kasus ini juga aku bisa mengetahui bahwa dukungan politik begitu memiliki peran krusial dalam memperbolehkan suatu ajaran kepercayaan. Lalu, agama itu tidak lepas dari yang namanya komunitas. Perlu diketahui bahwa komunitas dan kesejahteraan merupakan aspek-aspek yang berharga untuk semua agama. Jadi, komunitas dan kesejahteraan harus berjalan beriringan. Lalu pada sesi ini mengenai komunitas dan kesejahteraan, kita akan membahasnya nih dalam masing-masing agama terkait bagaimana sih masing-masing dari komunitas ini beribadah kepada yang mereka sembah. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu memahami bahwa agama merupakan hal yang mendasar di dalam kehidupan orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Agama menunjukkan pengakuan atau tanggapan manusia terhadap adanya daya transendental, kekuatan supranatural, kekuatan adikodrati yang jauh melampaui segala realitas yang ada di dalam tatanan alam semesta ini. Agama memberikan kerangka pandangan hidup bagi para pemeluknya. Agama menyajikan visi hidup yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada masa depan. Visi ini mempengaruhi berbagai tindakan moral pengikutnya. Kehadiran agama terasa dalam kehidupan sehari-hari melalui norma-norma dan ajaran yang melibatkan dimensi moral, spiritual, dan sosial. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam tatanan masyarakat. Lalu, setiap agama itu memiliki ciri khasnya masing-masing melalui ajaran yang disampaikan kepada pemeluknya. Ajaran ini bersifat sakral dan kudus. Tentunya, agama merupakan landasan penting bagi manusia dalam membentuk pandangan hidup, moralitas, dan interaksi sosial yang selaras dengan keyakinan spiritualnya. Misalnya, orang Kristen selalu berpedoman pada ajaran Tuhan Yesus mengenai kasih, karena ajaran kasih Tuhan Yesus merupakan inti dari pengajaran yang diberikannya, seperti kasih kepada Allah, kasih kepada sesama makhluk hidup.
Sehingga ada banyak orang Kristen yang menerapkan hukum kasih ini di dalam kehidupannya dengan cukup memaafkan dan mendoakan orang lain sekalipun orang lain tersebut sudah menyakitinya. Ini saya akan membahas tentang motivasi hidup beragama. Seperti yang kita tahu, hampir semua orang di Indonesia itu mempunyai motivasi atau ideologi mereka sendiri untuk menghayati atau mendalami ilmu agama mereka masing-masing, maupun itu bersifat komunal ataupun individual. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu memiliki beberapa agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Masing-masing penganut agama pasti mempunyai motivasi mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan beragama mereka. Motivasi keagamaan yang ada di Indonesia itu biasanya bersifat psikosubjektif yang diyakini dapat menjadi sumber keutamaan dalam mengarahkan cara bertindak, berpikir, dan merasa para penganut agama sepanjang hidupnya. Motivasi keagamaan sendiri itu pada umumnya dapat diartikan sebagai dorongan jiwa yang mempunyai landasan untuk terus bersandar, beribadah, dan mendalamkan iman kepada Tuhan dengan tujuan mencari rasa aman dan rasa tentram. Motivasi sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang datang dari dalam dan tidak ada pengaruh dari luar. Contoh simpelnya seperti ketika seorang bertemu dengan orang yang lebih tua, orang itu akan menjadi bersikap lebih sopan tanpa disuruh, seperti menjabat tangan atau menundukkan kepala mereka. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang terjadi karena adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Contohnya, jika seseorang ibadah, ia mengharapkan akan mendapatkan pahala karena ia telah beribadah. Secara tidak langsung, tujuan yang ia harapkan itu bukan sebagai kewajiban, tetapi ia mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu pahala, setelah ia melakukan ibadah. Motivasi-motivasi keberagaman itu sebenarnya bervariasi, tetapi para ilmuwan sosial telah menggarisbawahi hal pokok yang menjadi dasar kenapa para penganut agama itu menganut agama yang mereka anut. Yang pertama, mereka mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang mungkin tidak bisa dijawab oleh teknologi atau ilmu pengetahuan, seperti kenapa bencana alam bisa terjadi, atau kematian manusia, atau bahkan kehidupan setelah seseorang telah meninggalkan hidupnya. Yang kedua adalah orang-orang mungkin menganut agama untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan manusiawi yang dialami selama hidupnya. Manusia seringkali berhadapan dengan fenomena atau kenyataan yang manusia sendiri itu tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu, akhirnya mereka tertunduk dan diam dan mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan manusia. Sesuatu yang besar itu kita biasanya sebut sebagai Yang Maha Kuasa, Tuhan, dan panggilan-panggilan lainnya. Yang ketiga adalah manusia menganut agama untuk mencari keteraturan dan kohesi dalam kehidupannya. Seseorang menganut agama untuk mengarahkan kehidupannya ke jalan yang benar. Contohnya seperti beribadah kepada Tuhan, lalu menjauhkan hal-hal yang buruk yang sesuai dengan agama yang mereka anut. Dengan mereka mempunyai tujuan yang benar dan baik, maka perdamaian dunia dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan agama yang mereka anut. Motivasi-motivasi ini juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya seperti faktor mencari keselamatan dan keamanan, lalu penghargaan, dan juga tanggapan. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa motivasi beragama itu sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu, motivasi beragama mengarahkan mereka ke perilaku yang lebih baik. Motivasi beragama mendorong seseorang untuk mengikuti
ajaran agama mereka dan juga menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk melakukan tindakan kebaikan dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua itu mengatasi frustasi. Agama itu dapat menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mengalami rasa frustasi. Dengan berdoa dan bertobat, seseorang dapat merasa lebih tenang dan rasa bersalah mereka juga dapat lebih berkurang. Alasan yang ketiga itu menghidupkan nilai-nilai moral. Agama berperan dalam menghidupkan nilai-nilai luhur moralitas seperti cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Hal ini membantu seseorang untuk menjadi manusia yang lebih berbudi pekerti dan memiliki keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang keempat adalah menguatkan semangat dan motivasi. Seperti dalam Islam, sebagai contoh. Dalam Islam, mereka mendorong umatnya untuk memiliki semangat beramal yang tinggi dan menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang penting. Hal ini membantu seseorang untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar agama dan mengarungi kehidupan. Dengan demikian, motivasi beragama itu sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan juga mengarahkan mereka kepada kebaikan bersama dan membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan total jumlah penduduk Indonesia itu sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Nah, dari data ini sebanyak 236,53 juta jiwa atau yang setara dengan 86,88% beragama Islam. Sebanyak 20,4 juta jiwa atau setara dengan 7,49% memeluk agama Kristen. Lalu terdapat 8,42 juta jiwa atau setara dengan 3,09% beragama Katolik. Sedangkan penduduk Indonesia yang beragama Hindu sebanyak 4,67 juta jiwa atau setara dengan 1,71%, yang beragama Buddha itu sebanyak 2,04 juta jiwa atau setara dengan 0,75%. Lalu sebanyak 73,0 juta jiwa atau setara dengan 0,03% penduduk Indonesia itu beragama Konghucu, dan 1.002,51 ribu jiwa atau setara dengan 0,04% penduduk Indonesia menganut aliran kepercayaan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang substansi dan asal-usul agama. Setiap kali kita berbicara tentang substansi agama, kita berbicara tentang unsur-unsur agama yang terlihat nyata atau terukur. Jadi contoh nyata dari substansi agama adalah simbol agama dan tempat suci. Substansi agama meliputi beberapa komponen utama. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan terhadap entitas suci atau prinsip-prinsip spiritual seperti Tuhan, dewa-dewi, dan konsep metafisik lainnya. Yang kedua ada ritual, yaitu praktik dan upacara yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau komunikasi dengan entitas suci atau dengan Tuhan. Contoh ritual itu adalah termasuk doa, ibadah, dan perayaan. Yang ketiga ada moralitas, sistem etika dan nilai-nilai yang dipegang oleh penganut agama yang seringkali menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah kehidupan setelah mati. Banyak agama memiliki pandangan atau ajaran mengenai kehidupan setelah kematian seperti surga, neraka,
reinkarnasi atau pembebasan spiritual. Yang kelima ada teks suci. Teks suci adalah buku atau tulisan yang dianggap sebagai wahyu atau panduan suci seperti Al-Quran dalam Islam, Alkitab dalam Kristen, dan Veda dalam Hindu. Yang keenam ada komunitas. Komunitas adalah kelompok orang yang membentuk komunitas berdasarkan keyakinan dan praktik agama yang sama, seringkali terorganisir dalam struktur sosial atau gereja, masjid, kuil, dan sebagainya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku, yaitu A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur hidup manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci, ilahi, atau transenden. Pada umumnya, agama mencakup doktrin, ritual, moralitas, dan intuisi sosial. Setiap agama seringkali melibatkan keyakinan terhadap suatu kekuatan atau entitas yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau dewa-dewi, serta panduan hidup yang berkaitan dengan tujuan spiritual dan etika. Saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai asal-usul agama. Yang pertama itu ada teori evolusi agama. Teori evolusi agama menurut teori ini, agama berkembang dari bentuk-bentuk awal kepercayaan animisme dan politeisme ke bentuk-bentukan monoteisme yang lebih kompleks. Agama awal mungkin berakar pada kebutuhan manusia untuk menjelaskan fenomena alam dan mendapatkan rasa aman. Yang kedua ada teori sosial. Agama dianggap sebagai fenomena sosial yang berkembang untuk mengatur masyarakat dan memberikan struktur sosial. Agama dapat berfungsi untuk membentuk identitas kelompok, menyatukan komunitas, dan menciptakan norma sosial. Yang ketiga ada teori psikologis. Beberapa teori berpendapat bahwa agama muncul sebagai hasil dari kebutuhan psikologis manusia untuk menjelaskan kehidupan, mengatasi ketidakpastian, dan mendapatkan dukungan emosional. Yang keempat ada teori historis, yaitu penelitian arkeologi dan sejarah menunjukkan bahwa agama telah ada sejak zaman prasejarah. Peninggalan patung, lukisan gua, dan tempat pemakaman menunjukkan bahwa manusia awal sudah memiliki bentuk-bentuk kepercayaan spiritual dan ritual. Yang kelima ada pandangan kontemporer. Beberapa ilmuwan dan orang modern berpendapat bahwa agama adalah konstruksi budaya yang dapat berubah dan beradaptasi seiring waktu, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Secara keseluruhan, agama adalah fenomena kompleks yang muncul dari interaksi antara individu masyarakat, serta respon terhadap kebutuhan spiritual, sosial, dan psikologis manusia. Edward Bernard Tyler mendefinisikan agama sebagai kepercayaan wujud-wujud spiritual dalam kehidupan manusia. Ia mengatakan walau agama memiliki banyak perbedaan, namun agama-agama secara substansial semuanya sama dalam satu hal, yakni pengakuan adanya roh-roh dalam alam ini yang dapat berpikir, bertindak, dan merasakan sama halnya seperti kita manusia. Tyler kemudian mengorbitkan ide kesatuan psikis yang menyebabkan manusia memiliki potensi-potensi spiritual dan pikiran yang sama. Manusia sama dalam berpikir dan bertindak. Kesamaan-kesamaan yang kita saksikan di antara budaya-budaya di seluruh dunia bersumber dari kesamaan mendasar dalam benak manusia. Karena kebanyakan budaya-budaya adalah hasil kreasi manusia. Prinsip kesatuan psikis dalam pandangan intelektualisme memberikan asumsi bahwa agama dalam seluruh ruang dan waktu selain perbedaan-perbedaan yang dimilikinya, juga fenomena yang sama, bahkan bersumber dari substansi yang satu.
Auguste Comte mengemukakan 3 tahapan dalam evolusi agama. Menerima definisi Tyler sebagai tahapan pertama dalam agama, Comte melangkah lebih lanjut dari tahapan tersebut dan menganggap agama sebagai rangkaian norma-norma yang tersebar dalam bagian-bagian masyarakat dan juga menganggapnya lebih sebagai faktor koherensi masyarakat. Perhatian Comte pada faktor tersebut secara perlahan-lahan menyimpulkan agama pada sisi tersebut hal-hal yang menyebabkan koherensi dan menyatukan masyarakat ia sebut sebagai agama. Agama positivistik yang dibangun Comte, walaupun di dalamnya tidak terdapat kepercayaan terhadap wujud-wujud spiritual, namun menurutnya agama mampu menyatukan seluruh masyarakat. Comte tetap menerima definisi yang dikemukakan Tyler dalam agama tahapan pertama. Kita bisa berasumsi bahwa definisi tersebut sebagai titik kesamaan di antara tokoh intelektualisme. Jadi untuk elemen-elemen dasar negara, yang pertama yaitu memiliki kepercayaan atau sistem keyakinan. Kepercayaan merupakan unsur dasar dalam agama. Kepercayaan artinya keyakinan atau iman yang kukuh dan tidak tergoncangkan pada Tuhan ataupun substansi yang disembah di dalam agama-agama. Kepercayaan identik dengan suatu keyakinan spiritual yang mengkristal dalam hati orang yang menghayati agama. Unsur kepercayaan dalam agama sangat menentukan disposisi batin orang-orang yang menghayati agama. Jika orang meyakini agamanya secara kukuh dan tidak tergoncangkan, ia akan konsisten untuk mendalami agama itu secara mendalam. Ia akan merasa aman, damai, dan bahagia dalam agama bersangkutan. Namun, jika dia tidak memiliki kepercayaan yang baik di dalam agama itu, ia sulit berkembang baik di dalam agama yang dimaksud. Ia bisa menjadi bosan, malas, apatis, dan bahkan mengalami pengalaman negatif lainnya. Ada sebuah kutipan yang dikatakan oleh Santo Anselmus, yang yaitu, "Saya bukannya mencoba menyelami keagunganmu ya Tuhan, sebab saya sama sekali tidak membandingkan akal budiku dengan keagunganmu itu. Tetapi saya ingin sedikit melihat kebenaranmu yang dipercayai dan dicintai oleh hatiku. Dan saya tidak bermaksud untuk memahami agar percaya, tetapi saya percaya agar bisa memahami. Sebab saya percaya juga bahwa saya tidak akan mampu memahami kecuali jika saya percaya." Dan adanya elemen kedua, yaitu memiliki simbol atau tanda atau lambang. Agama-agama biasanya memiliki simbol, tanda, dan lambang material tertentu di dalamnya. Simbol atau lambang material itu bukan hampa makna ataupun nihil nilai. Simbol memiliki kandungan arti dan makna tertentu di baliknya. Simbol hanya dipahami dan dimengerti secara eksklusif oleh kelompok penganut agama bersangkutan. Simbol biasanya berkaitan dengan filosofi atau cara pandang para penganut agama berkaitan dengan Tuhan yang mereka sembah dalam agama mereka. Simbol diklaim sebagai unsur bersifat suci, sakral, istimewa, dan unik. Simbol sangat penting artinya bagi penganut agama. Beberapa contoh simbol material dalam agama-agama, misalnya, agama Islam terdapat simbol tertentu seperti tasbih. Dalam agama Katolik ada simbol rosario. Dalam agama Kristen Protestan ada simbol salib. Dan agama Buddha dan Hindu ada simbol patung-patung. Dan agama Konghucu ada hio dan lainnya. Simbol agama juga dapat dilihat dalam bentuk rumah, bangunan ibadat yang dapat dilihat secara artifisial. Biasanya simbol agama-agama dihormati, dihargai, dan digunakan sebagai instrumen pendukung dalam doa, ibadat, ritus suci, dan upacara-upacara keagamaan. Simbol diyakini mampu mengantar para penganut agama masuk lebih khusyuk di dalam ibadat-ibadat yang mereka lakukan. Ada kutipan yang dikatakan oleh Ernest Cassirer, yaitu, dalam seluruh eksistensi hidupnya, manusia selalu mengekspresikan diri melalui simbol-simbol unik
dalam ungkapan pikiran dan perasaannya dalam komunikasinya dengan orang lain. Karena itulah manusia disebut sebagai homo symbolicum yang meneguhkan hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang ketiga, adanya memiliki praktik atau ritual. Memiliki praktik atau ritual dalam sebuah agama adalah cara untuk menyatakan iman, memperkuat hubungan dengan yang ilahi, dan menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Praktik dan ritual ini berfungsi sebagai sarana untuk, yang pertama, untuk menghormati dan memuja. Melalui ritual, pengikutan agama menunjukkan penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan, dewa-dewi, atau prinsip-prinsip suci. Misalnya, dalam Islam, sholat merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Yang kedua, menandai peristiwa penting. Banyak agama memiliki ritual untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan individu, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Contohnya dalam Kristen, sakramen baptisan merayakan masuknya seseorang ke dalam komunitas Kristen. Ketiga, menguatkan komunitas. Ritual seringkali menjadi momen penting untuk berkumpul dan memperkuat hubungan dalam komunitas keagamaan, seperti perayaan Sabat dalam tradisi Yahudi dan mempererat hubungan antara anggota keluarga dan komunitas. Yang keempat, ada menyucikan dan membersihkan. Beberapa ritual bertujuan untuk membersihkan diri secara spiritual atau fisik. Misalnya, puasa dalam Islam dan meditasi dalam Buddha dirancang untuk menyucikan jiwa dan tubuh. Yang kelima, mendapatkan petunjuk dan kebijaksanaan. Praktik ritual seringkali melibatkan doa atau meditasi untuk mencari bimbingan spiritual dan kebijaksanaan. Dalam Hindu, puja dan yoga dilakukan untuk mendapatkan kedekatan dengan Tuhan dan pencerahan spiritual. Yang keenam, mengajarkan ajaran agama. Ritual juga berfungsi sebagai cara untuk mengajarkan dan mengingat ajaran agama. Ritual seperti upacara Paskah Yahudi mengingatkan umat tentang sejarah dan nilai-nilai penting dalam tradisi mereka. Ketujuh, memperkuat identitas. Melalui ritual, individu memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari komunitas keagamaan tertentu. Misalnya, perayaan Diwali dalam Hindu tidak hanya merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan, tetapi juga memperkuat identitas sebagai penganut Hindu. Nah, para penganut agama ini biasanya menjalankan praktik keagamaan sebagai bagian integral dalam kehidupan religius mereka. Adanya banyak praktik keagamaan yang biasanya dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Praktik keagamaan itu dilakukan sebagai ungkapan iman para pemeluk agama kepada Tuhan. Praktik keagamaan yang dapat dilihat dalam kehidupan religius para penganut agama, misalnya berdoa, sembahyang atau sholat atau yoga, berpuasa pada waktu-waktu tertentu, berpantang makan daging hewan tertentu, dan lainnya. Para penganut agama lazim menjalankan praktik keagamaan ini secara serius dan konsisten. Praktik ini pun menjadi tanda penunjuk identitas untuk mengenali jenis agama yang dianut oleh pemeluk agama tertentu. Salah satu unsur dasar yang menyertai praktik agama adalah dimensi sikap patuh untuk melakukan praktik itu dengan penuh ketaatan dan loyalitas. Hal inilah yang lalu membuat praktik agama itu sebagai hal yang rutin dilakukan oleh para penganut agama. Praktik agama itu ada yang bersifat wajib dan harus, dan ada pula yang bersifat tidak wajib atau fakultatif disertai berbagai konsekuensi aturan dan ketentuan yang menyertainya. Yang keempat, adanya memiliki umat atau komunitas. Dalam konteks agama, umat atau komunitas merujuk kepada sekelompok orang yang berbagi keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang sama berdasarkan ajaran agama tertentu. Umat biasanya terikat oleh kepercayaan agama dan seringkali berpartisipasi dalam ritual atau kegiatan keagamaan yang sama. Di banyak agama, umat juga membentuk komunitas-komunitas yang lebih kecil, seperti jemaat gereja, masjid, atau kuil.
yang saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam kehidupan spiritual mereka. Komunitas ini bisa memiliki struktur organisasi, pemimpin rohani, dan acara-acara khusus seperti perayaan hari besar agama atau pertemuan rutin. Secara umum, tujuan ini membentuk umat atau komunitas dalam agama adalah untuk membangun rasa kebersamaan, mendukung pertumbuhan spiritual anggota, dan menjaga serta menyebarluaskan ajaran agama. Individu atau orang yang kemudian bergabung dalam kelompok jenis agama tertentu akhirnya membentuk apa yang disebut kelompok atau komunitas pemeluk agama. Lazimnya, orang yang memeluk agama tertentu disebut penganut agama atau umat. Umat merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki iman, keyakinan, dan kepercayaan yang sama akan Tuhan, atau Allah, ataupun sebutan lain yang searti dengannya. Penganut masing-masing agama menjalankan ibadat atau upacara keagamaan untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai umat dari golongan agama tertentu. Mereka juga menghayati praktik keagamaan dalam suasana kebersamaan, persaudaraan, dan keakraban satu sama lain. Selain kelompok penganut agama dalam jumlah besar, biasanya ada pengelompokan umat dalam bagian-bagian yang lebih kecil lagi, dengan jumlah anggota yang lebih kecil atau sedikit. Misalnya, ada warga jemaat atau lingkungan di dalam umat Kristiani, Katolik, dan Protestan, atau warga pesantren atau majelis taklim tertentu, komunitas keagamaan yang terdiri dari anggota suatu gereja tertentu, komunitas pura dan wihara, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan elemen beragama yang selanjutnya, yaitu religious experience atau pengalaman keagamaan. Religious experience ini merupakan salah satu elemen penting bagi umat beragama karena ini merupakan hubungan atau relasi antara manusia dengan Tuhannya. Setiap umat beragama biasanya memiliki religious experience yang berbeda-beda. Contohnya, untuk kalangan di agama Kristen, ada yang memiliki religious experience tersendiri, lalu menghayati dan mendapatkan panggilan khusus untuk menjadi pendeta. Bagi yang beragama Katolik, ada yang memiliki pengalaman keagamaan, lalu memutuskan untuk menjadi pastor, menjadi biarawan, ataupun biarawati. Untuk yang beragama Islam, ada yang memiliki pengalaman keagamaan sehingga terdorong untuk melakukan ibadah haji maupun umroh ke Mekah. Untuk yang beragama Buddha, ada yang memiliki pengalaman keagamaan tersendiri lalu memutuskan untuk menjadi biksu maupun biksuni. Religious experience atau pengalaman keagamaan ini seringkali menjadi tolak ukur untuk menentukan kedalaman seseorang dengan Tuhannya. Biasanya semakin dekat seseorang kepada Sang Pencipta, maka akan lebih mudah bagi orang itu untuk mengalami religious experience, dan begitu pula sebaliknya. Kalau seseorang itu lebih jauh dari Tuhannya, maka akan lebih sulit untuk mereka untuk merasakan religious experience. Bagi orang-orang yang telah memiliki religious experience ini, biasanya mereka itu lebih kukuh dan kuat imannya terhadap agama yang telah mereka pilih dan mereka anut. Karena mereka merasa mereka ini sudah memiliki koneksi tersendiri terhadap Tuhan. Orang-orang yang telah memiliki religious experience ini juga biasanya tidak mudah terjerumus akan godaan-godaan duniawi yang bisa menyebabkan dosa. Elemen beragama yang selanjutnya adalah memiliki etika. Saya percaya bahwa setiap agama tentunya mengajarkan hal-hal yang baik terhadap umatnya. Namun, di agama masing-masing tentunya diajarkan tata caranya tersendiri, normanya tersendiri, dan juga hukumnya tersendiri. Biasanya, etika itu dijadikan pedoman atau panutan bagi umat-umat beragama untuk menjalankan kehidupan sehari-hari antar sesama manusia. Biasanya, umat beragama itu diajarkan beretika melalui kitab agamanya masing-masing, seperti Al-Quran untuk umat Islam, Alkitab untuk agama Kristen dan Katolik, dan juga Tripitaka untuk agama Buddha. Biasanya kitab ini mengajarkan pedoman moral untuk melakukan hal sehari-hari,
mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Elemen keagamaan yang selanjutnya adalah memiliki aspek sakralitas ataupun kekudusan. Setiap agama tentunya memiliki pandangan akan hal-hal yang mereka yakini sebagai sakral atau kudus, dan juga pandangan akan hal-hal yang menurut mereka profan ataupun duniawi. Mereka sungguh-sungguh memberikan fokus apresiasi dan perhatian serius pada hal-hal yang suci dan kudus. Ada objek-objek yang dianggap sakral, misalnya tempat suci seperti masjid, gereja, dan juga kuil. Selain itu, ada musik, patung, lukisan, bunga, pakaian, arsitektur bangunan, atau area yang dianggap suci ataupun kudus sebagai tempat atau sarana berdoa, bermeditasi, ataupun merenung untuk mendapatkan inspirasi dan makna hidup yang spiritual. Ada juga waktu-waktu khusus seperti hari-hari suci yang dianggap memiliki dimensi sakral. Tempat dan waktu ini diperlakukan dengan cara yang istimewa dalam praktik ibadah. Secara keseluruhan, aspek sakralitas menciptakan kerangka kerja untuk bagaimana penganut agama berhubungan dengan dimensi spiritual dan memastikan bahwa tindakan mereka, tempat mereka, dan objek yang mereka gunakan diperlakukan dengan rasa hormat dan kesucian. Elemen agama yang selanjutnya adalah memiliki kisah atau sejarah yang sentral. Di dalam setiap agama, tentunya ada kisah-kisah sejarah yang dianggap sentral dan penting yang mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan kepercayaan serta keyakinan kelompok penganut agama yang bersangkutan. Kisah sejarah ini dianggap religius dan mengungkapkan suatu kebenaran fakta sejarah di masa lampau yang pernah terjadi atau juga imajinasi religius pada masa tertentu di masa lalu yang berdampak pada masa kini dan masa depan penganutnya. Contohnya, banyak agama memiliki cerita tentang penciptaan dunia dan manusia. Kisah ini seringkali menjelaskan bagaimana segala sesuatu bermula dan memberikan konteks bagi eksistensi serta tujuan hidup. Ada juga agama yang seringkali memiliki tokoh-tokoh penting seperti nabi, rasul, atau guru yang dianggap memiliki wahyu atau pengetahuan istimewa. Sejarah agama seringkali mencakup peristiwa-peristiwa penting seperti wahyu ilahi, mukjizat, perang suci, atau perjanjian penting yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan agama tersebut. Banyak agama yang memiliki narasi tentang keselamatan, pembebasan, atau jalan menuju kehidupan setelah mati. Kisah ini memberikan panduan tentang tujuan akhir manusia dan cara mencapainya. Kisah-kisah dan sejarah ini bukan hanya bagian dari tradisi lisan maupun tulisan, namun juga membentuk struktur ritual, perayaan, dan identitas komunitas agama. Mereka memberikan makna dan arah dalam kehidupan penganutnya, serta membentuk pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan yang ilahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan di bagian topik kedua yang berjudul Membaca dan Memaknai Agama. Sesuai dengan watak evolusi agama yang harus diejawantahkan, maka tradisi dan kritik pemunculan tafsir yang heterogen menjadi suatu keniscayaan dan kemestian wajar yang tak terelakkan. Tradisi ini bertujuan agar peran-peran profetik agama sebagai kekuatan moral dan pembebasan lewat perilaku pemeluknya dapat muncul lagi ke permukaan. Keragaman tafsir ini bermakna positif, upaya kontekstualisasi teks agama pada problem-problem kemanusiaan aktual kontemporer.
dalam pemunculan keberagaman tafsir keagamaan, metode dekonstruksi yang dicetuskan oleh Jean-Jacques Derrida, filsuf dari Brassel, Prancis, layak dijadikan alternatif paradigma dan cara kerja. Metode yang awalnya dipakai dalam bidang sastra dan filsafat ini bertujuan untuk membongkar, menguak, atau meleburkan setiap jenis struktur yang dipaksakan kebenarannya, sehingga tidak menyisakan ruang untuk bertanya, menggugat, ataupun mengkritik. Dalam bidang keagamaan, dekonstruksi terhadap teks ini memungkinkan kita untuk membongkar monopoli tafsir atas otoritas tertentu yang menegaskan mengenai kebenaran atas nama Tuhan, negara, atau bahkan penguasa. Sehingga definisi dan praktek pencarian kebenaran menjadi demokratis dan berparadigma antroposentrik. Dalam hal ini, manusia menjadi pusat tafsir yang berusaha untuk menggali kebenaran yang beragam secara objektif. Evolusi keagamaan yang menghargai pluralitas dengan sendirinya menekankan adanya historitas logos dalam pembacaan teks. Maksudnya, dalam pembacaan teks, agama mutlak diperhatikan rentang waktu kemunculan kompleksitas serta latar belakang ideologi yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, Arkaun mengkritik adanya sebuah sakralisasi pengetahuan agama, takdis al-afkar ad-diniyah, yang sering terjadi pada umat agama, sebab penasakralan menjadi manusia terbelenggu pada kebenaran tunggal dan penerimaan tanpa reserve sebuah penafsiran teks agama. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar bahwa beberapa agama di Indonesia ini ataupun di dunia itu juga masih melakukan sebuah penafsiran teks keagamaan lewat misalkan seseorang yang memiliki peran-peran penting dalam suatu agama. Contohnya itu seperti nabi ataupun rasul-rasul. Dan dulu pada saat pembuatan sebuah kitab suci, itu juga ada beberapa nabi itu yang menulisnya sendiri dalam kitabnya. Dan atau dari Sang Maha Pencipta yang memberikan ide kepada para nabi ataupun kepada rasul-rasul untuk penafsiran sebuah teks keagamaan. Nah, dalam dari cerita yang saya barusan ceritakan, itu bisa dibilang adalah ya kebenaran juga bagi beberapa orang yang menganut agama tersebut. Dan tugas kita sebagai manusia yang hidup di era yang sudah modern adalah saling menghargai dan juga saling menghormati segala perbedaan keagamaan yang ada di dunia ini. Menurut radarjember.id yang merupakan berita yang saya cari dari website, membaca dan memaknai suatu agama menurut dari Ahmad Zainuri adalah membangun keluarga yang harmonis, yang rukun, dan rukun merupakan tujuan setiap manusia. Maksud keluarga bukan hanya memaknai sedarah dari lingkup kecil, namun dimaknai dengan sebuah keluarga hidup beragama di Indonesia. Dengan banyaknya kekerasan agama yang terjadi di Indonesia, ini pertanda bahwa keluarga umat beragama di Indonesia mengalami kemirisan dalam sisi kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila perlu kemudian diremajakan kembali dalam tafsir mutakhir di era ini. Secara institut melaporkan pada 6 April 2021 dalam siaran persnya menjelaskan setidaknya sepanjang tahun 2020 telah terjadi 180 peristiwa pelanggaran KKB dengan 422 tindakan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah peristiwa menurun tipis yang mana pada tahun 2019 hingga terjadi 200 pelanggaran peristiwa KBB.
Namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang hanya 327 pelanggaran. Ini menandakan bahwa perlunya membangun rumah modernisasi beragama dalam bingkai Indonesia dan perlunya memaknai kembali nilai-nilai agama masing-masing dan Pancasila dalam penerapan hidup antar umat beragama di Indonesia. Sebenarnya agama harusnya menjadi katalisator dalam kehidupan setiap manusia. Kenapa harus terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang menyulut konflik? Kebebasan sebagai manusia Indonesia untuk beragama malahan membuat intoleransi. Ini yang sebenarnya berbahaya bagi perkembangan hidup beragama di Indonesia ke depan. Mereka tidak mempraktikkan ajaran masing-masing dalam membangun keluarganya kecilnya. Dipastikan setiap agama memiliki sebuah ajaran yang mengarah pada konsep membangun hubungan dengan umat agama lain. Maka, ketika mereka sudah mempelajari ruh-ruh agama masing-masing, kemudian praktikkan dalam kehidupan, apalagi dihadapkan dengan konteks keindonesiaan dengan multikulturalistiknya, digunakan makna yang beragama penuh dengan keindahan, tujuan utamanya ialah kemanusiaan. Ketika ruh-ruh beragama sudah mampu dipraktikkan, akan memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri maupun sekitar. Kesaklekan dalam beragama kadang menggiring kita pada ruang-ruang fanatisme dalam beragama. Seraya melihat pemeluk lain sebagai musuh, doktrin yang seakan mengarah pada keburukan mulailah untuk dibuang. Ambillah sari-sari dalam beragama yang bisa memberi dampak baik. Dalam setiap agama, terutama masing-masing kitab, pasti terdapat butiran-butiran mutiara yang bertujuan untuk kehidupan bersama. Kemudian diambil inti makna dan praktikan dalam kehidupan beragama. Tujuan awal dalam pembangunan hubungan beragama yang harmonis tertuju pada tataran hubungan manusia. Jangan terlalu mencoba untuk mengeruhkan pada tangga teologis. Keyakinan ketika dibincangkan, apalagi mereka juga belum tentu dalam atau memang mereka kaku dalam menyikapi adanya agama lain yang kemudian tidak sepaham dengan keyakinan mereka. Maka timbullah riak-riak fanatisme dalam diri. Saling mengetahui satu sama lain tentang agama-agama di Indonesia itu wajib, terutama memahami dalam konteks kesejarahan agama-agama tersebut, karena akan membuka wawasan kita semua tentang kehadiran agama-agama tersebut di Indonesia, dan untuk membuka ketersingkapan yang mungkin masih ragu dalam agama-agama lain. Maka, ini pentingnya dialog lintas agama yang berbalut dalam sosial historis. Kemunculan teks pada masa lalu pasti tidak terlepas dari dimensi politis dan ideologis. Sang pengarang di zamannya, dalam konteks ini, Arkon mengajukan kita agar jeli membedakan pemikiran keagamaan yang pada era klasik, skolastik, dan modern. Untuk itu, model pembacaan teks dengan metode hermeneutika yang berusaha menghadirkan teks masa lalu agar bisa terpakai pada zaman sekarang, yang layak diterapkan. Dalam metode ini, latar belakang kemunculan teks, maksud pengarang, struktur bahasa, nilai atau simbol pengetahuan, dan kontekstualisasi adalah sebuah lingkaran yang senantiasa berkelindan. Sehingga sebuah teks keagamaan tidak serta-merta dipakai secara simbolik tanpa mengkaji makna substantif dan moralitas yang tergantung di baliknya. Teks kitab suci perlu dibaca secara kritis dengan bahasa dan istilah berbeda. Muhammad Abed Al-Jabri juga menegaskan bahwa kritisisme dalam pembacaan dan pemaknaan kembali teks keagamaan mutlak dilakukan. Sedangkan metodologi yang ditawarkan dalam metode strukturalis, analisis sejarah, dan kritik ideologi. Metode strukturalis digunakan sebagai pembacaan teks secara literal dan membatasinya dalam melokalisir kebenaran yang bersifat sementara. Sedangkan analisis sejarah dalam mencari pertautan pemikiran sang pengarang teks dengan ruang lingkup sejarah budaya, sosial, politik, serta sosiologisnya. Kritik ideologi mengungkap maksud pengarang dalam penciptaan karya melalui
epistemologi yang dirujuknya. Dengan mode pembacaan dan pemaknaan agama yang tidak terjebak pada simbol dan homogenitas seperti di atas, umat beragama diharapkan menjalankan keberagaman baru yang humanis dan membebaskan. Penegasan Strauss, agama terakhir sudah datang, akan tetapi pemahaman agama yang terakhir belum datang, adalah kata kunci untuk memulai keberagaman baru. Kedepan, umat beragama diharapkan dapat saling hidup bersama dengan menghargai perbedaan. Melakukan setiap agama memiliki teks atau kitab suci yang menjadi sumber ajaran dan panduan hidup bagi pemeluknya, seperti Al-Quran dalam Islam, Alkitab dalam Kristen, Weda dalam Hindu, dan Tripitaka dalam Buddha. Membaca teks suci bukan hanya sekedar memahami kata-kata, tetapi juga merenungkan makna yang lebih dalam, konteks historis, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Memaknai agama juga berarti memahami konteks historis dan budaya di mana ajaran agama tersebut berkembang. Ini sangat penting karena banyak ajaran agama yang memiliki konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Pemahaman konteks ini membantu untuk menerjemahkan ajaran agama ke dalam praktik kehidupan sehari-hari yang relevan dengan zaman sekarang. Setiap individu atau kelompok bisa memiliki cara berbeda dalam menafsirkan ajaran agama. Penafsiran bisa dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan pengalaman pribadi. Dalam banyak agama, ada tradisi penafsiran yang panjang dan beragam, seperti tafsir dalam Islam atau eksegesis dalam Kristen. Proses penafsiran ini bisa menjadi sumber diskusi dan perdebatan, namun juga memperkaya pemahaman agama itu sendiri. Memaknai agama juga melibatkan pengalaman spiritual dan pribadi. Bagaimana seseorang merasakan kehadiran Tuhan, menjalani ritual, dan mengalami peristiwa hidup bisa sangat mempengaruhi cara mereka memaknai agama. Pengalaman ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan pribadi tentang ajaran agama. Agama tidak hanya dibaca atau dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Memaknai agama berarti juga bagaimana menerapkan nilai-nilai agama seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan dalam interaksi sosial dan tindakan sehari-hari. Dalam dunia yang plural, memahami dan memaknai agama juga bisa melibatkan dialog dengan orang dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini membantu memperluas wawasan dan memahami perspektif yang berbeda, serta membangun sikap toleransi dan menghormati. Agama tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga membentuk norma, nilai, dan struktur sosial dalam masyarakat. Banyak yang membahas bagaimana agama mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk peran agama dalam pembentukan identitas, struktur kekuasaan, serta dalam mempengaruhi perilaku dan sikap sosial. Agama seringkali berperan dalam memberikan legitimasi terhadap struktur kekuasaan dan hierarki sosial. Dalam beberapa konteks, agama telah digunakan untuk mendukung atau menentang perubahan sosial. Di satu sisi, agama dapat menjadi kekuatan konservatif yang mempertahankan status quo, tetapi di sisi lain, agama juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi gerakan sosial dan pembaruan. Studi tentang agama juga melibatkan analisis tentang peran agama dalam isu-isu sosial seperti keadilan,
hak asasi manusia, dan lingkungan. Banyak agama memiliki ajaran yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan materi dari teman-teman yang lain tentang agama secara umum dan konsep ketuhanannya. Setelah kita membahas materi ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan dan akan saya tekankan sekali lagi. Secara umum, agama adalah cara kita sebagai manusia untuk merespons atau berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari dunia nyata yang bisa kita lihat dan rasakan. Agama ini menawarkan orientasi hidup dan memberikan panduan moral, etika, dan spiritual kepada para penganutnya. Agama menjadi sumber pengharapan, memberikan janji keselamatan, dan menjadi pedoman dalam menjalani hidup dengan damai dan bermakna. Agama tidak hanya menjadi pedoman bagi kehidupan individu kita, tetapi juga menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat kita sendiri. Lalu, mengapa seseorang memeluk agama? Ada berbagai motivasi yang mendasari seseorang untuk beragama pastinya, seperti yang tercermin dalam kehidupan kita sendiri. Sebagian besar dari kita menganut agama berdasarkan kepercayaan orang tua atau keluarga kita. Tapi, ada juga orang-orang yang menganut agama karena ingin mencari jawaban atas pertanyaan eksistensial, seperti apa sih makna kehidupan dan kematian diri mereka? Keterbatasan manusia dalam menghadapi realita hidup, dan kebutuhan atau keteraturan sosial. Selain itu, agama juga dapat berfungsi untuk memperkuat koneksi sosial dan memberikan arah hidup yang benar bagi penganutnya atau bagi kita sendiri. Pasti dari kita ada yang bertanya, bagaimana agama muncul dan berkembang? Nah, salah satu antropolog Inggris, yaitu Edward Taylor, mengemukakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada wujud spiritual. Meski agama-agama berbeda secara doktrin, ada elemen fundamental yang sama, yaitu pengakuan terhadap kekuatan transendental. Auguste Comte menambahkan bahwa agama tidak hanya sekedar kepercayaan, tetapi juga alat untuk menyatukan masyarakat dalam suatu norma dan keteraturan sosial. Setiap agama memiliki elemen dasar yang membedakannya satu dengan yang lain. Beberapa elemen tersebut adalah kepercayaan atau sistem keyakinan, simbol-simbol agama, praktik ritual, komunitas penganut, pengalaman keagamaan, etika, sakralitas, dan kisah atau sejarah yang sentral. Semua elemen ini membentuk fondasi dari sistem keagamaan yang memberikan identitas dan penghayatan hidup kepada para penganutnya. Serta dalam memahami agama, diperlukan pola pikir yang sangat kritis dari diri kita sendiri. Tidak hanya mengandalkan doktrin, tetapi kita harus melihat agama dalam konteks sejarah, sosial, bahkan politik. Melalui beberapa metode, kita dapat memahami teks-teks keagamaan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang kontemporer pastinya. Pada akhirnya, agama adalah kekuatan yang mengarahkan hidup manusia atau hidup kita sendiri, baik secara individu maupun dalam kehidupan sosial dan kelompok, dengan memahami agama secara komprehensif. Toleransi antar umat beragama penting bagi kita untuk terus membangun sikap inklusif dan terbuka dalam kehidupan beragama. Setiap agama memiliki nilai-nilai luhur
yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di era yang semakin beragam ini, tidak lupa kita perlu menekankan pentingnya toleransi. Perbedaan dalam keyakinan bukanlah sebuah pemisah, tetapi kesempatan untuk kita belajar dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Dengan saling menghormati, kita bisa hidup dalam harmoni dan akan membangun dunia yang lebih baik tentunya. Tidak hanya untuk menjaga kedamaian, tetapi juga untuk membangun ikatan sosial yang lebih tinggi dan pastinya saling menghargai. Dengan begitu, kita bisa melihat selain sebagai sebuah keyakinan pribadi, agama juga merupakan sarana penting bagi kita untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial kita sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang agama dan konsep ketuhanan. Terima kasih.